Ini kenapa dengan tanganmu? Kenapa bisa sampai seperti ini? Tanya Adrian, menatap tajam pada kekasihnya. Bukannya takut atau apa, Naya malah memutar bola matanya dengan malas. Gak apa-apa kok Pak Dokter, ini hanya kecelakaan kecil. Jawab Naya malas-malasan. Padahal udah mau sembuh. Tetapi kenapa Adrian terlihat lebay sekali melihat lukanya itu? Panggil aku seperti itu, lagi ku cium kamu Naya. Ujar Pak Dokter mengancam. Naya langsung mengerucutkan mulutnya. Rian yang melihatnya pun merasa gemas. Ingin rasanya mencium bibir yang lagi manyun itu kalau tak ingat dosa. Kenapa bibirnya seperti itu? Memang benar-benar minta dicium dia. Gerutunya sangat pelan. Ayo coba panggil yang benar. Tuntut Rian pada kekasihnya itu. Naya terdiam sesaat. Saya. Mas. Kata Naya ragu-ragu yang berakhir memanggil Rian dengan sebutan Mas. Sedari kemarin Rian menuntutnya untuk memanggilnya sayang, tetapi Naya merasa sangat malu sekali. Bahkan saat ini saja wajahnya sudah merah merona, bibirnya keluh untuk mengucapkan kata keramat itu. Sementara Rian tersenyum kecil, ia gemas melihat wajah malu-malu kekasihnya. Ayo dimakan, setelah ini aku harus kembali ke rumah sakit. Ucap Rian, dan Naya mengangguk. Keduanya mulai melanjutkan acara makan mereka. Sesekali Rian akan menyuapi Naya dengan makanan miliknya. Dengan malu-malu, Naya menerima suapan tersebut. Naya masih belum bisa bebas bersikap di hadapan Adrian. Ia merasa masih saja segan padahal statusnya mereka sudah berpacaran. Sekarang Naya sendiri sudah menerima sosok Rian sebagai kekasihnya. Awalnya sih terpaksa, tetapi lambat laun ia bisa menerimanya. Pada dasarnya memang ia suka sih, hanya saja dulu merasa insecure dengan statusnya yang janda. Tetapi karena Riannya terus mendekatinya dan malah memaksanya untuk berpacaran sudah. Mungkin Rian memang jodoh yang dikirim Tuhan untuk menggantikan Adi. Sudah, apa ada sesuatu yang ingin kau beli sayang? Tanya Rian ketika mereka sudah selesai. Naya sedikit tergagap, ia sempat melamun dan mengagumi ketampanan Adrian. Enggak ada yang ingin ku beli. Semua udah tersedia di rumah besar kakek. Jawab Naya. Ya sudah, ayo ku antar pulang. Pak Dok. Ucapan Naya itu terhenti saat Rian menatapnya tajam. Maksudku, Mas. Hihi. Imbuh Naya nyengnya. Mas bisa langsung kembali ke rumah sakit. Aku mau berkeliling dulu di sini. Mau merefreshkan otak sehabis penatnya belajar. Mas tahu, Mr. Alfred itu galak sekali. Juga nggak kira-kira kalau memberi materi. Pokoknya dia tuh sangat menyebalkan. Imbun dia lagi. Sembari mendengus kesal mengingat dosen killernya itu. Wajah Rian langsung berubah masam ketika sang kekasih membahas dosennya itu. Aku kan sudah bilang, belajar aja sama aku. Tapi kamu tidak mau. Dengus Rian, setengah kesal. Sumpah, ia merasa cemburu sekali membayangkan kekasihnya akan berdua-duaan dengan lelaki lain. Apalagi lelakinya seperti Alfred. Lelaki yang tampan mempesona dengan gestur wajah kebule-bulean. Rian takut kekasihnya akan kecantol dengan pesona lelaki setengah bule itu. Aku tuh mau nyemplung ke dunia bisnis. Bukan mau jadi perawat ataupun dokter. Gimana sih Mas ini? Naya mengerucutkan mulutnya. Kesal karena lagi-lagi Rian ngotot ingin menggantikan Alfred sebagai dosen pembimbingnya. Rian hanya menghela nafas mendengar itu. Benar sekali, bisnis bukanlah skillnya. Kalau disuruh suntik menyuntik, dan bedah membedah barulah Rian jago dengan kedua hal itu. Ya sudah, pesanku jaga mata jaga hati. Jangan sampai kamu kepincut dengannya. Kalau tidak, aku akan membedah jantung lelaki itu lalu mencopotnya dari tempatnya. Ancam Adrian setengah bergurau. Tetapi wajahnya terlihat serius sekali. Sungguh, ia sangat takut Naya akan lepas dari genggamannya gegara ada Alfred di samping gadis itu.
serem bener pacarku. Aku jadi takut untuk selingkuh. Celetuk Nea bergidik ngeri, tetapi sesaat kemudian ia pun tertawa. Ia hanya bergurau tadi. Apa kamu berniat mau selingkuh dariku? Desis Rian, matanya menyipit. Nea tergagap. Tidak kok, yang tadi itu cuma bercanda. Ah, Pak Dokter tidak seru sekali. Nea pura-pura kesal. Ini pakailah. Katanya mau keliling kan? Beli apapun pakai kartu ini. Kemudian Rian menyodorkan sebuah kartu berwarna golf. Tidak perlu mas, aku ada kok. Ujar Nea menolak. Lagian Rian ini kok ya bisa-bisanya memberinya sebuah kartu. Padahal baru pacaran ini. Apa mungkin pacaran ala-ala orang kaya memang seperti itu ya? Seperti yang ia sering baca di novel. Kalau orang kaya itu selalu memfasilitasi wanitanya dengan ini itu. Tetapi Nea tidak membutuhkan itu semua. Dia bukan cewek matre yang memanfaatkan lelaki untuk bisa membeli ini itu. Nea adalah wanita yang sederhana. Kurang suka berbelanja malah. Baginya shopping itu hanya menghabiskan uang. Kalau yang di rumah masih bagus dan bisa dipakai. Kenapa juga ia membeli barang yang hanya akan menjadi tumpukan di lemari? Ini saja yang di rumah baju-bajunya masih banyak yang belum kepakai. Alias masih banyak yang baru. Neneknya itu tidak tanggung-tanggung membelikannya baju. Satu lemari full disediakan neneknya dengan baju baru yang modern di zaman ini. Sedangkan baju-baju milik mendiang ibunya dipindah ke ruangan lain. Aku tahu kalau kamu punya uang sendiri. Bahkan bisa dikatakan uangmu lebih banyak dari uangku. Tapi aku sangat ingin memberikan kamu sesuatu. Belanjalah yang kamu inginkan dengan kartu ini. Aku akan senang sebagai kekasihmu kalau kamu mau bergantung padaku. Mintalah apa-apa dariku. Bisa? Kata Rian. Nea diam. Tatapannya dalam terhadap Adrian. Entah apa maksud pria di depannya itu, tetapi Nea akui ia memang sudah kadung menjadi wanita mandiri. Terakhir ia menggantungkan hidupnya pada lelaki malah ia dikecewakan. Tak hanya itu, hatinya dihancurkan sampai hancur lebur. Ada sedikit trauma memang untuk memulai hubungan dengan lelaki lagi. Akan tetapi, Rian mampu merobohkan pertahanannya yang berniat menjanda untuk beberapa tahun ke depan. Nea tidak ada niat untuk sendiri sampai seumur hidup. Ia adalah manusia biasa yang juga ingin mempunyai keluarga lengkap, punya anak dan punya suami yang baik. Tetapi tidak untuk dekat-dekat ini. Tapi apa mau dikata? Sepertinya Tuhan memang mendatangkan jodohnya lebih cepat dari perkiraan. Untuk saat ini aku belum bisa melakukan itu. Kita baru sekedar pacaran jadi aku tidak mau bergantung padamu. Ya sudah, besok aku akan menikahimu. Putus Adrian. Nea langsung melotot mendengarnya. Ya jangan. Kamu tidak bisa bergantung padaku karena kita bukan suami istri kan? Ya sudah. Kita resmikan saja hubungan kita. Dengan itu kamu bisa bebas mengandalkan diriku. Aku belum siap Pak Dokter. Tolong mengerti. Lirih Nea. Sebenarnya Nea juga ingin menikah. Tetapi hanya belum siap saja. Siapa sih yang tidak mau dipinang oleh lelaki tampan dan mapan seperti Adrian ini? Hanya wanita bodoh yang menolaknya. Dan mungkin Nealah wanita bodoh tersebut. Ah biarlah. Nea hanya ingin menyembuhkan dulu luka hatinya sampai nanti ia siap untuk membuka lembaran baru. Begini saja. Ujar Rian. Tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam kantong celananya. Nea tercengang saat melihat itu ternyata sebuah cincin. Aku tahu kalau kamu masih trauma. Oke, aku mengerti akan hal itu. Tetapi lihatlah keseriusanku, Nea. Aku tulus padamu. Aku mencintaimu. Aku bukan lelaki seperti Adi. Catat itu. Kapan saja aku siap untuk menikahimu, kamu bisa bawa ini pulang. Aku akan menunggumu sampai kamu siap. Dan saat itu tiba, saat kamu siap untuk menerimaku sebagai suamimu, kamu pakailah ini. Ucap Rian panjang kali lebar. Secara tidak langsung Rian sudah melamar Nea. Hanya saja menunggu ketersediaan Nea. Entah kapan itu Rian akan sabar menunggu. Nea diam terpaku mendengar semua pernyataan dokter tampan tersebut. Apakah aku sedang dilamar?
Gumamnya pelan, dan Rian bisa mendengar gumamannya tersebut. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Aku akan sabar menunggumu sampai kamu siap. Jika sudah siap nanti, aku akan datang ke rumah kakekmu dengan membawa kedua orang tuaku. Aku akan melamar resmi dirimu di hadapan kedua keluarga besar kita. Ucap Adrian. Nea merasa terharu. Dengan malu-malu ia menerima kotak cincin tersebut. Lalu ia menyimpannya dalam tas. Baiklah, aku akan mempersiapkan diriku, menyembuhkan hatiku dari segala luka. Setelah itu, aku akan memberimu jawaban. Tolong sabar karena aku ingin. Ketika memulai lagi lembaran yang baru aku sudah lepas dari semua bayang-bayang masa laluku beserta ketakutanku. Satu yang harus kamu tahu, Mas. Aku juga mencintaimu. Ungkap Nea. Setelah mengungkapkan perasaannya, Nea pun langsung kabur dari sana. Ia berlari kecil dan menjauh dari jangkauan Adrian. Rian sendiri mematung. Apa tadi dia bilang? Dia juga mencintaiku. Hah, tadi Nea bilang dia juga cinta padaku. Gumam Rian kemudian tersenyum lebar. Hah, akhirnya perjuangannya tidak sia-sia. Akhirnya ia bisa mendapatkan hati Nea. Baiklah, Rian hanya harus bersabar sedikit lagi untuk menunggu jawaban Nea. Mendengar pengakuan Nea saja Rian sudah sangat bahagia. Itu artinya cintanya terbalaskan. Tidak seperti paksaan saat di awal-awal hubungan mereka. Sadar waktu terus berjalan, Rian pun segera bangkit dan membayar makanan mereka. Setelahnya ia kembali ke rumah sakit. Nea sendiri berkeliling ke mall. Ya ampun. Aku malu sekali, bisa-bisanya tadi aku mengakui perasaanku. Pasti dia besar kepala. Hah, malunya. Pekik Nea tertahan. Wajahnya merah padam karena malu yang luar biasa sehabis menyatakan perasaannya tadi. Ini terlalu cepat tidak sih? Dikatakan murahan tidak sih? Kalau aku cepat mencintai Pak Dokter? Tapi, dari dulu aku memang sudah suka padanya. Hanya saja dulu merasa tidak pantas dan akhirnya memilih lelaki yang sederajat. Tapi kira-kira, bagaimana reaksi keluarganya nanti ya? Kalau tahu status aku pernah menikah alias janda. Gumam Nea berpikir keras. Untuk status sosial Nea sudah tidak terlalu khawatir lagi karena Nea merasa latar belakangnya sudah setaralah dengan Adrian. Tetapi masalahnya sekarang, statusnya yang janda apakah akan diterima dengan baik oleh keluarga kekasihnya itu? Itulah salah satu yang menjadi keraguan Nea untuk menjalin hubungan dengan Adrian yang notabene-nya masihlah perjaka. Bujang maksudnya, kalau perjaka tidaknya kan Nea mana tahu. Tunggu! Seseorang berseru, tetapi Nea yang tidak ngeh itu terus berjalan. Ku bilang tunggu gadis kampung. Bertiga kah ya? Seru seseorang lagi, mendengar kata gadis kampung. Sontak Nea berhenti. Tetapi ia tidak menoleh. Seseorang pun tiba-tiba berdiri di hadapannya. Nea mengerit dan menatap heran pada wanita muda tersebut. Seperti pernah bertemu tapi di mana ya? Batin Nea. Cih, dibilang gadis kampung baru berhenti loh. Memang benar-benar gadis kampungan. Sinis Bianca. Ya, dia adalah Bianca yang menghadang langkah Kanaya. Tadi tak sengaja melihat Rian dan Nea dari kejauhan. Dan saat mereka berpencar tanpa pikir panjang Bianca langsung menyusul langkah Nea. Siapa lo? Tanya Nea tak kalah sinis. Sebenarnya tak masalah baginya dikatai gadis kampung. Lah emang benar kok asalnya dari kampung. Setengah asalnya Deng. Kan setengahnya lagi ia berasal dari kota. Ayah dari kampung sedangkan sang ibu asli orang kota. Nah macam mana itu konsepnya? Sebenarnya Nea aslinya orang mana dong? Pusing sendiri Nea jadinya. Jangan pura-pura lupa loh. Kita pernah bertemu ya. Dan asal lo tahu, gue ini calon istrinya Kak Adrian. Kamu sudah menculik calon suamiku. Dasar pelakor. Hardik Bianca. Nea mendengus. Lagi-lagi wanita gatal yang akan ia hadapi. Cih, serius itu calon istrinya? Bukan wanita gatal yang terus mengejar-ngejar lelaki yang jelas-jelas sudah menolakmu ya?
Jadi wanita itu harus punya harga diri, Mbak. Jangan murahan begitu. Kalau lelakinya tidak mau ya sudah, lepaskan saja. Balas Nea, sedikit banyaknya tahulah tentang Bianca. Karena beberapa kali juga Rian pernah menceritakan sosok Bianca. Tahu apa kamu? Kami ini sudah dijodohkan ya sejak kecil. Dan kamu telah merebut calon suamiku. Aku peringatkan ya, jauhi Kak Adrian. Kalau tidak aku akan menyebarkan wajahmu ke media sosial bahwa kamu telah merebut calon suami orang. Hadik Bianca mengancam. Takut. Silahkan saja mau disebar. Saya bisa menyebar balik. Kau tahu Mbak? Kak Adrianmu itu baru saja melamarku loh. Naya sengaja memperlihatkan kotak cincin pemberian Adrian tadi. Bianca yang melihatnya pun tercengang. Apa? Tidak mungkin. Bianca menggeleng tidak percaya. Ya terserah mau tidak percaya. Yang jelas akulah yang dipilihnya jadi calon istri. Bukan situ. Sudah ya. Bye. Naya pun pergi. Hei dengar, walau kalian memilihmu belum tentu orang tuanya setuju. Asal kamu tahu, Om dan Tante itu tidak akan menerima menantu yang asalnya dari rakyat jelata sepertimu. Teriak Bianca. Naya acuh dan terus melanjutkan langkahnya. Apa benar mereka telah dijodohkan sejak kecil? Kok Pak Dokter gak ceritain yang itu ya? Apa aku sudah dibohongi? Jangan-jangan mereka memang sudah dijodohkan. Gumam Naya bertanya-tanya, mulai ragu juga. Sudah, ayo kita pulang ke rumah ibu. Ujar Bu Narti ketika melihat putrinya yang baru saja turun dari taksi. Bu Narti sudah menunggu Sinta di lobi rumah sakit. Ia juga menggendong Bima. Hari ini Bima sudah diperbolehkan pulang. Keadaan anak Sinta itu sudah jauh lebih baik. Ya udah, ayo masuk ke dalam taksi aja Bu. Tapi Sin, apa tidak mahal pakai taksi? Ini jauh loh sampai di rumah. 1 jaman. Akan habis berapa kita nanti kalau naik taksi? Bu Narti nampak ragu. Yang ia tahu naik taksi itu mahal. Ibu tenang saja. Ongkos taksi biar menjadi urusan Sinta. Sudah ayo. Kasihan Bima Bu. Dia masih harus banyak istirahat. Bu Narti pun mengangguk dan akhirnya setuju. Kini keduanya sudah masuk ke dalam mobil. Emang kamu punya uang Sin untuk bayar taksinya? Tanya Bu Narti berbisik. Ada Bu, tenang saja. Jawab Sinta sembari tersenyum. Sedangkan di rumah Adi, Bu Indah masih saja terus menangis meratapi uang dan emasnya yang hilang. Ia sudah mirip seperti orang gila. Menangis tiada henti, dengan pandangan yang kosong. Ibu, sudah jangan menangis terus. Coba kita lapor ke polisi, Bu. Siapa tahu polisi bisa mengungkap pencurian ini. Terang Ayu. Mau lapor polisi pakai Andy? Mu. Uang kita sudah habis, Ayu. Sudah ludes tidak bersisa. Tidak ada lagi yang tersisa yang ibu miliku. Huhuhuhu. Bu Indah kembali menangis tergugu. Ya ampun, ibu jangan nangis terus. Ingat ibu baru aja sembuh. Jangan sampai darah tinggi ibu kumat lagi dan ibu kembali stroke. Timbrung Aris tiba-tiba datang. Riz, jangan bilang gitu dong. Kan kasihan ibu. Ketus Ayu pada kembarannya. Kasihan ya kasihan. Tapi ibu berlebihan sekali. Itu hanya sebuah harta Bu, yang tidak akan dibawa Mak. Mending ibu taubat deh. Renungi semua kesalahan ibu. Ibu tahu, ibu tuh sudah banyak melakukan kezaliman. Mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk menyadarkan ibu. Ibu dulu sering memakan haknya Mbak Nea, dan sekarang Allah langsung mengambilnya tanpa bersisa. Diambil hikmahnya saja, Bu. Mungkin Allah sedang menegur agar ibu kembali ke jalannya yang benar. Halah, sotoy Loris, di kau tegur apanya? Dan hak apa yang dimiliki Mbak Nea? Itu kan jatah ibu dari Mas Adi dulu. Sewot Ayu. Benar, itu semua uang milik ibu pemberian dari masmu. Dan sebagian hasil dari panen sawah.
Tidak ada sama sekali hak Naya di sana. Kamu kalau ngomong jangan ngawur. Omel Bu Indah dengan mata melotot pada Aris. Aris memutar bola matanya malas. Ya gak gitu konsepnya ibu. Mungkin memang benar kalau simpanan ibu itu uang dari sawah dan jatah Mas Adi. Tapi kan dulu ibu sering menikung uang jatah nafkahnya Mbak Naya. Dan mungkin yang dialami ibu ini adalah teguran dari Tuhan. Agar kedepannya ibu gak memakan hak orang lain lagi. Apalagi Mbak Naya itu yatim piatu. Dosa besar Bu. Aris masih mencoba menasihati ibunya. Membuka mata ibunya agar ibunya itu sadar kalau yang dilakukan ibunya selama ini salah besar. Gak usah sok ceramah loh. Gak ada yang memakan hak orang lain. Yang penting kan Mbak Naya di sini makan kenyang. Gak pernah tuh dia kelaparan. Benar kan Bu? Tukas Ayu. Benar. Naya di sini tidak pernah kelaparan. Tidak ada yang salah dengan uang nafkahnya. 25 per hari. Itu sudah lebih dari cukup. Dasar Nayanya saja yang tidak bersyukur. Malah menggoda bapakmu. Ketus Bu Indah. Aris menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar bebal. Gumam Aris. Yuk, sekarang gue tanya sama lo. Emang lo mau jika sudah menikah nanti lo dijatah suami sebesar 25.000? Itu pun harus dimakan bareng-bareng orang satu rumah. Tanya Aris. Ya, enggak lah. Aku dan Mbak Naya itu beda ya. Aku ini cantik dan berpenghasilan. Aku juga akan menghasilkan anak untuk suamiku nanti. Beda sama Mbak Naya yang mandul dan cuma jadi benali di sini. Suamiku kelak haruslah menyerahkan semua uangnya ke aku. Akulah yang akan mengatur ruangan keluarga kami. Jawab Ayu, yang sendirinya tidak mau bernasib sama dengan Naya. Kalau cantik, Mbak Naya lebih cantik dari kamu malah. Kalau berpenghasilan, kalau Mbak Naya diizinkan bekerja dia juga bisa berpenghasilan. Dan untuk anak itu anugerah dari Tuhan. Belum punya anak belum tentu orang itu mandul. Jangan sombong dulu. Siapa tahu kamu juga kesulitan mendapatkan anak di masa depan. Bukan maksud mendoakan keburukan untuk saudaranya. Tetapi Aris berusaha menyadarkan kembarannya kalau Ayu itu salah dalam cara pandangnya. Kok lo gitu sih? Lo doain agar aku mandul ya? Nah kan, Ayunya salah paham. Taulah, kalian berdua emang bebal. Sulit dikasih tahu. Dengus Aris akhirnya kesal sendiri. Sulit ternyata menyadarkan ibu dan adiknya itu. Aris pun memilih untuk pergi dan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Kamu itu anak bau kencur sok-sok menasehati orang tua. Omel Bu Indah ikutan kesal. Aris tak menyahut. Ia sudah hilang di balik pintu. Hiks, gimana ini Yu? Uang ibu hilang semuanya. Pasti ini orang yang kenal seluk-beluk rumah ini yang mencuri uang ibu. Tidak mungkin orang lain. Karena tidak ada yang bernafaskan di rumah ini. Kalau itu pencuri atau rampok, pasti rumah dalam keadaan berantakan. Bu Indah menangis lagi. Tak henti-hentinya ia meratapi uangnya yang sudah raib. Bu, atau jangan-jangan itu Mbak Naya? Dia akan tahu seluk-beluk rumah ini. Yang dulu juga aku yakin kalau yang mengambil uang Mas Adi itu Mbak Naya. Bisa saja kan Mbak Naya diam-diam datang ke sini dan mengambil berangkas ibu. Ucap Ayu, lagi-lagi mencurigai Naya. Hah, bisa jadi. Naya yang berada di kota merasa kupingnya berdengung. Ini siapa sih yang lagi gibahin gue? Gerutu Naya, menggosok kupingnya yang tiba-tiba berdengung. Kenapa Non? Tanya si Mbok. Ini loh Mbok. Tiba-tiba kuping Naya berdengung. Kayak ada orang yang gibahin Naya. Walah, ada-ada saja si Non ini. Keduanya pun melanjutkan memasak untuk makan malam. Sore ini Bu Indah dan Ayu berencana pergi ke rumah Naya. Dengan dikendarai Ayu, Bu Indah membonceng di belakangnya. 1 jam lebih mereka berkendara. Kini akhirnya mereka sudah sampai di halaman rumah lama milik mendingan orang tua Naya. Loh, katanya sudah buka usaha supermarket. Kok ini rumahnya masih gubuk aja? Komen Bu Indah saat melihat rumah lama Naya masih berdiri kokoh di sana. Iya ya Bu,
Apa jangan-jangan Mas Adi bohong? Tanggap Ayu. Tapi Masmu bohong buat apa? Gak ada gunanya juga kan? Imbu Bu Indah. Ya udah kita langsung labrak saja Mbak Neyanya Bu. Rumah ini abaikan saja. Pokoknya Ibu harus mendapatkan kembali uang dan emas Ibu. Ayu yakin 100% kalau Mbak Neya itu pencurinya. Tukas Ayu seperti ada dendam tersendiri pada mantan kakak iparnya. Bu Indah mengangguk. Keduanya pun berjalan menuju teras rumah tersebut. Brak, brak, brak. Bukan mengetuk lagi, tetapi Bu Indah menggedor-gedor pintu rumah itu. Neya, Neya, keluar kamu! Teriak Bu Indah. Iya Mbak, buka pintunya. Ayu ikut-ikutan. Brak, brak. Cukup lama mereka menggedor dan memanggil-manggil nama Neya. Tetapi tidak ada yang membuka pintu tersebut. Mendengar ada bunyi gaduh. Tetangga terdekat Neya pun keluar dari rumahnya dan menghampiri Bu Indah dan juga Ayu. Bu, ada apa ini? Kok gedor-gedor rumah orang? Berisik atuh Bu. Udah surup juga. Kau tegur tetangga Neya itu. Bu Siti namanya. Aduh, gimana gak teriak? Neyanya dipanggil-panggil gak nyahut dan gak bukain pintu. Dengus Bu Indah. Neya, kalian berdua mencari Neya? Tanya Bu Siti. Iya, kami kesini mencari Mbak Neya. Dia itu sudah mencuri di rumah kami. Kami kesini mau melabrak dia dan meminta uang kami dikembalikan. Tukas Ayu. Mencuri? Bu Siti melotot. Ayu dan Bu Indah kompak menganggukkan kepala. Iya, dia sudah mengambil uang dan emas simpanan ibuku. Dan kami kesini mau memberi perhitungan padanya. Kata Ayu lagi. Kedua alis Bu Siti mengekerut dalam. Tunggu. Emang kapan uang dan emas ibumu hilang? Tanya Bu Siti, memastikan terlebih dahulu sebelum ia mencuci orang. Kemarin sahut Bu Indah, singkat. Apa? Kemarin? Jadi baru kemarin uang dan emas sampean hilang? Tanya Bu Siti lagi. Iya, kemarin. Sahut Ayu membenarkan. Wah, Bu Siti malah terbahak. Bu Indah dan Ayu saling pandang. Heran mengapa tetangga Neya itu malah terbahak-bahak. Heh, kok malah ketawa? Ada yang lucu? Tanya Bu Indah. Wajahnya mulai kesal. Aduh, maaf. Habis lucu saja. Uang dan emas sampean hilang, tapi kenapa malah nuduh Neya? Neya itu tidak ada di rumah. Dia sudah pindah dan tidak tinggal di sini lagi. Kata Bu Siti. Pindah? Gak mungkin lah. Dia pasti ada di rumah kan? Bu Indah nampak tidak percaya. Lah ngapain saya bohong? Neya itu sudah 3 bulan tinggal di kota. Di sana ia ikut kakek dan neneknya. Terang Bu Siti. Bu Indah dan Ayu lagi-lagi saling pandang. Jangan bikin gaduh lagi ya. Kalau pintu ini rusak, saya akan telepon Neya agar Neya akan meminta ganti rugi pada kalian. Halah, pintu bobrok begini emang sudah sepantasnya dirobohkan. Dengus Bu Indah. Bu Siti mengendikan bajunya acuh. Kemudian pergi dari sana dan kembali ke rumahnya sendiri. Jeti, benar ya Bu kata Mas Adi. Kalau Mbak Neya itu dijemput kakeknya dan dibawa tinggal di kota. Tanya Ayu. Dulu Adi sudah pernah bilang kalau Neya dibawa kakeknya. Tetapi Bu Indah dan Ayu kurang percaya. Hataulah, pusing ibu. Kalau Neya memang tidak ada. Lalu siapa yang mencuri uang ibu? Apa jangan-jangan kamu, Yu? Bu Indah malah menuduh Ayu. Ia mulai mencurigai setiap anggota keluarganya. Ayu tersentak kaget. Kok malah jadi Ayu sih, Bu? Ayu gak tahu apa-apa. Ketus Ayu, kesal karena malah dituduh. Kita ketemu lagi. Kamu sedang apa di sini, Nak? Bu Diana dan Neya tak sengaja dipertemukan lagi. Neya sedang berada di mall,
hendak mencari buku untuk menambah wawasannya. Sedangkan budaya Enea, biasa. Ia akan melakukan perawatan rutinan di sebuah salon terkenal di mall tersebut. Ibu. Siapa ya namanya? Aduh, Nea lupa. Nea menggaruk kepalanya sambil nyengir. Sedikit malu karena lupa siapa nama perempuan parubaya tersebut. Tetapi ia masih ingat dengan Bu Diana. Diana, panggil aja Tante Diana. Kamu sendirian? Ujar Bu Diana kemudian bertanya. Ia melihat Nea sendirian tidak ada teman. Oh oke, Tante Diana. Iya nih Nea sendirian. Lagi mau cari buku. Buat menambah wawasan. Agar gak kena marah Pak dosen lagi. Ucap Nea sambil tersenyum. Kamu masih kuliah? Tanya Bu Diana. Enggak sih Tante. Semacam homeschooling gitu. Jadi dosennya didatangkan ke rumah. Oh gitu. Bu Diana mengangguk mengerti. Ya udah kita jalan bareng saja. Kebetulan Tante juga sendirian kok. Setelah ini kamu gak ada kegiatan lain kan? Imbu Bu Diana lagi. Gak ada Tante. Boleh deh kita barengan. Emang Tante mau cari apa di sini? Nea setuju-setuju saja. Keduanya pun mulai berjalan bersama sembari melihat-lihat sekitar. Tante mau ke salon. Perawatan. Setelahnya ya paling shopping. Kamu tadi mau cari buku kan? Ayo Tante temani. Setelah itu kamu ikut Tante ke salon. Kita perawatan bareng. Tante lihat kamu kurang glowing. Hei, Tante tahu aja. Nea nyengir. Kuilah. Keduanya pun jalan bersama sembari bergandengan tangan. Orang yang melihat mereka pasti mengira sebagai ibu dan anak. Bu Diana sendiri langsung suka dengan Nea. Ia melihat Nea ini baik dan anaknya menyenangkan. Hari ini mereka melakukan banyak kegiatan. Dari mencari buku sampai perawatan di salon, lanjut shopping. Merasa lelah dan lapar. Keduanya pun memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran Jepang. Kamu suka sushi? Tanya Bu Diana yang sedang memegang buku menu. Maaf, kurang suka Tante. Gak doyan dengan daging mentah. Oh oke. Kalau yang ini, suka gak? Tanya Bu Diana lagi sembari memperlihatkan menunya. Nea mengangguk. Suka Tante? Semuanya suka kecuali perdagingan mentah. Coba kamu pilih menu yang mana yang kamu inginkan. Takut Nea tidak suka dengan menu yang ia pesankan. Akhirnya Bu Diana pun memberikan buku menu tersebut kepada Nea. Yang ini saja Tante. Bu Diana mengangguk. Mas pesan ini dan ini. Seru Bu Diana pada waiters. Baik, tunggu sebentar Nyonya dan Nona. Pesanan akan segera dibuatkan. Ucap waiters kemudian berlalu. Sembari menunggu pesanan datang, Bu Diana dan Nea pun berbincang-bincang hangat. Keduanya membicarakan cukup banyak, dari ini dan itu. Dan hal tersebut membuat mereka berdua menjadi lebih akrab. Tante punya anak bujang. Dia adalah dokter jantung di rumah sakit XX. Dia tampan dan mapan. Tapi entah kenapa sampai sekarang masih membujang. Disuruh menikah susah sekali anak itu. Bu Diana mulai curhat. Mungkin belum ketemu jodohnya Tante. Saran saya ya biarkan saja selama anak Tante masih suka perempuan. Daripada Tante memaksanya cepat menikah tetapi nanti tidak ada kecocokan dan berakhir kandas. Kan kasihan di anak Tante. Si perempuan juga. Kasihan karena menjanda. Gak enak tahu Tante Jeti janda. Selalu dipandang sebelah mata oleh orang. Padahal kami pun tidak mau Jeti janda. Hanya karena kesalahan satu janda. Kami para janda Jeti ikut kena getahnya. Ujar Nea sembari masukkan. Kalau boleh tahu, kamu dulu menikah dijodohkan atau apa? Dan kenapa bercerai? Tanya Bu Diana. Kepo. Bukan dijodohkan. Kami suka sama suka. Tapi mungkin karena kurang begitu mengenal dia Jeti ketika sudah menikah ya tidak sesuai ekspektasi. Suamiku ternyata pelit. Mertua dan ipar julid. Ditambah suami juga selingkuh. Apa aku harus bertahan di keluarga seperti itu Tante? Sedangkan aku juga ingin bahagia.
dan pilihan menjanda kurasa yang terbaik bagiku. Terbukti, setelah lepas dari dia aku lebih bahagia. Kata Nea sedikit menceritakan perjalanan hidupnya. Astaga, ngeri juga ya jadi kamu, Nei. Suami pelit dan selingkuh. Mertua dan ipar kulit. Kok kayak di sinetron ikan kayang? Kalau Tante jadi kamu tentu Tante juga milih pisah. Bu Diana baru tahu. Ternyata menjanda tidak semua salah si wanita. Ternyata ada juga lelaki patriarki di dunia nyata. Ia kira lelaki modelan seperti itu hanya ada di dalam drama. Nah kan, daripada menghabiskan waktu seumur hidup dengan lelaki seperti itu. Bisa-bisa cepat mak. Tante. Nea membenarkan. Bagaimana kalau kamu jadi mantu tante aja? Tawar Bu Diana tiba-tiba. Maaf tante, Nea sudah punya kekasih. Tolak Nea halus. Ya jadi kamu udah punya pacar? Baru-baru ini sih tante. Awalnya Nea ada trauma dengan pernikahan. Tapi, melihat keseriusan dan perjuangannya yang pantang menyerah, Nea jadi goyah. Jadi Nea putuskan untuk mencoba menjalin hubungan dulu dengannya. Untuk kedepannya ya belum tahu. Masih ada keraguan di hati Nea untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Menurut tante, jika Nea menikah dekat-dekat ini bagaimana? Apa Nea tidak tahu malu? Baru juga 1 tahun menjanda tapi sudah menikah lagi. Tanya Nea meminta pendapat. Tidak, jika sudah cocok dan srek ya gak apa-apa menikah. Lelaki aja istrinya yang baru sebulan meninggal bisa kok menikah lagi. Kenapa perempuan tidak? Sahut Bu Diana. Tak lama makanan mereka pun datang. Perbincangan keduanya pun terhenti sampai di situ. Ayo makan. Seru Bu Diana dan mereka pun mulai menikmati makanan-makanan tersebut. Kamu pulang dijemput supir? Tanya Bu Diana ketika mereka berencana untuk pulang. Waktu menunjukkan sudah pukul 7 malam. Tak terasa ternyata mereka menghabiskan waktu berjam-jam di mall tersebut. Tadinya sih diantar supir, tapi Nea mau naik taksi aja pulangnya tante. Lama kalau nunggu jemputan supir. Jawab Nea sembari merogoh ponselnya, hendak memesan taksi online. Jangan, gak baik perempuan naik taksi malam-malam. Biar tante antar saja ya. Gak usah tante. Nanti malah merepotkan. Jangan khawatir, kalau supir taksinya macem-macem, Nea akan bogem wajahnya. Gini-gini Nea pandai berkelahi loh. Tolak Nea sembari berseloroh. Udah gak usah pesan taksi, tante antarkan pulang saja. Gak repot kok. Itu supir tante udah mendekat. Yuklah. Bu Diana langsung menggandeng tangan Nea dan mengajaknya memasuki mobil. Nea tidak bisa menolak. Akhirnya ia pun diantarkan pulang oleh Bu Diana. Alamat rumah kamu di mana? Tanya Bu Diana ketika mereka sudah di dalam mobil, dan mobil pun mulai melaju membelah jalan raya. Di kawasan XX tante, rumah nomor 27. Di kawasan X? Mata Bu Diana sedikit membola. Nea mengangguk. Jadi kamu tinggal di perumahan itu? Iya. Emang kenapa tante? Tanya Nea. Heran. Tidak apa-apa, itu perumahan elite. Hanya orang-orang terpandang yang tinggal di perumahan itu. Ujar Bu Diana, sembari menelisik penampilan Nea yang menurutnya biasa-biasa saja. Tetapi siapa sangka, Nea ternyata tinggal di perumahan elite. Lebih elite ketimbang perumahan yang ia tinggali malah. Benarkah? Nea baru tahu. Bu Diana mengangguk membenarkan. Tak lama mereka pun sampai di depan sebuah gerbang tinggi. Itu adalah kediaman Tuan Guntur. Pak, tolong buka. Ini aku. Nea berseru pada satpam penjaga gerbang sembari melongokkan kepalanya keluar jendela. Agar mereka melihat dirinya. Dan benar saja, setelah mereka melihat nona mudanya, gerbang segera dibukakan. Mobil pun melenggang masuk. Ya Jetty, ini rumah kamu. Tanya Bu Diana sedikit terkejut. Kurang lebihnya Bu Diana tahu siapa pemilik rumah besar nan mewah ini. Iya tante, tidak.
Lebih tepatnya ini rumah kakek dan nenek Neya. Sedangkan Neya cuma numpang. Sahut Neya sembari terkekeh. Kamu cucunya Tuan Mahesa? Budayana menoleh dan menatap tidak percaya pada Neya. Iya, Guntur Mahesa adalah kakekku. Tante mengenal beliau. Tanya Neya balik, mereka masihlah di dalam mobil. Siapa sih yang tidak kenal Tuan Guntur Mahesa? Sang pebisnis handal di negeri ini. Tapi setahu tante bukan kamu deh cucunya Tuan Guntur. Budayana nampak mengeritkan kedua alisnya. Oh, itu pasti Cecilia. Ucap Neya. Nah, yaitu Cecil. Bukankah Cecilia cucunya Tuan Guntur? Tadinya cucu sih, tapi sekarang tidak lagi. Ujar Neya mulai malas jika harus membahas Cecil. Mulut Budayana sudah mangap. Hendak buka suara lagi, tetapi Neya sudah berseru lebih dulu. Ah, itu nenek. Ayo tante, sapa nenek sebentar. Kalau nenek tahu Neya perginya sama teman wanita kan Neya tidak kena omel. Tadi izinnya cuma mau cari buku. Tapi pulangnya sampai selalu ini. Tante tolong bantu jelaskan ya, biar nenek gak marah. Kalau udah marah kan serem, pasti Neya gak dibolehin pergi lagi. Seru Neya sedikit memohon. Budayana mengangguk. Ia juga mau memastikan kalau Neya itu benar cucunya Mahesa atau bukan. Ya ampun, Neya kenapa baru pulang? Udah jam berapa ini? Benar saja. Nyonya Ruby mulai ngomel ketika melihat cucu kesayangannya baru pulang. Hehi nenek, Neya cuma main kok. Mainnya sampai lupa waktu. Maaf ya nenek. Neya nyengir kuda. Nyonya Ruby masih memasang wajah garangnya. Nyonya. Seru Budayana. Nyonya Ruby menoleh, baru tahu dia kalau Neya tidak sendiri. Kamu. Nyonya Ruby nampak seperti mengenali Budayana, tetapi lupa. Saya Diana Mahendra Nyonya. Ucap Budayana lagi. Oh ya, saya ingat. Kamu istrinya Mahendra? Nyonya Ruby mengangguk-anggukan kepalanya kecil. Ia sudah ingat dengan Diana. Istrinya Mahendra yang berarti ibu dari Dr. Adrian. Ada keperluan apa Anda ke sini? Tanya Nyonya Ruby heran. Saya hanya mengantarkan Neya pulang. Tadi kami jalan bersama di mall. Maaf kalau terlalu malam saya mengantarkan Neya pulang. Kami terlalu asik tadi sampai lupa waktu. Jelas Budayana. Sesuai permintaan Neya. Jadi cucu saya perginya sama kamu. Benar. Budayana mengangguk. Oh syukurlah kalau sama kamu. Saya khawatir karena cucu saya baru di kota ini. Dia belum tahu seluk-beluk kota Jakarta. Saya tadi khawatir kalau dia nyasar. Ya ampun nenek. Neya kan bukan anak kecil. Gak mungkin nyasar lah. Cetus Neya. Manyun. Nyonya Ruby dan Budayana tersenyum. Maaf Nyonya. Jadi Neya ini cucu Anda. Bukankah cucu Anda itu Cecilia ya? Tanya Budayana. Sangat penasaran. Cecil itu bukan cucu saya. Dia hanyalah anak perawat yang kebetulan sudah kami anggap cucu sendiri. Dan Neya inilah cucu saya. Cucu kandung keluarga Mahesa. Tegas sekali Nyonya Ruby menjelaskan. Hah, cucu kandung Nyonya? Apakah itu berarti Neya ini anaknya? Ucap Budayana meragu. Ia baru tahu fakta kalau Cecil cuma anak seorang perawat. Kania, ya. Dia adalah anaknya Kania, putri kami. Bukankah dulu kalian berteman? Mata Budayana membola mendengarnya. Astaga, jadi Neya ini anaknya Kania. Ya ampun. Pantas saja saya seperti tidak asing dengan wajahnya. Ujar Budayana kemudian memperhatikan Neya dengan seksama. Tidak disangka, ternyata anak manis dan sederhana ini cucunya seorang sultan. Batin Budayana. Teman, jadi tante temannya ibu saya? Tanya Neya. Wajahnya cukup kaget mendengar bahwa wanita modis itu adalah teman ibunya.
Bu Diana mengangguk kecil. Teman lama, dulu kami satu sekolah saat duduk di bangku SMU. Lama sekali Tante tidak mendengar kabar Kania. Dan ternyata kamu adalah anaknya Kania. Tante benar-benar tidak menyangka. Tante perhatikan dengan seksama. Ternyata kamu memang mirip sekali dengan Kania sewaktu masih muda dulu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibumu? Ujar Bu Diana panjang kali lebar. Ia kini merasa yakin bahwa Neya adalah anak dari teman lamanya. Karena memang wajah keduanya sangatlah mirip. Ketidakmunculan Kania selama berpuluh tahun membuat Bu Diana lupa akan sosok teman lamanya tersebut. Dan saat bertemu Neya sampai beberapa kali pun Bu Diana tidak ngeh kalau Neya adalah anak dari Kania. Mendengar pertanyaan Bu Diana, mendadak wajah Neya dan Nyonya Ruby berubah menjadi sendu. Ibu, sudah meninggal Tante. Jawab Neya sedikit pelan. Bu Diana terperangah, kaget. Apa? Meninggal? Pekiknya tertahan. Suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Lantas Bu Diana menoleh pada Nyonya Ruby. Terlihat Nyonya Ruby menganggukkan kepalanya pelan. Bu Diana pun mematung. Benar-benar tidak menyangka bahwa teman yang dulu cukup mengasyikkan itu sudah tiada. Kania sudahlah meninggal dunia. Innalillahi. Nyonya, saya ikut berduka atas meninggalkan Kania. Cicit Bu Diana. Perasaannya Jeti campur aduk. Ia Jeti ikut sedih mendengarkannya telah tiada. Ya, doakan semoga Kania ditempatkan di sisinya yang paling indah. Cicit Nyonya Ruby. Bu Diana mengangguk kecil. Setelah terdiam cukup lama, Bu Diana pun memutuskan untuk berpamitan. Nyonya, sudah malam. Kalau begitu saya pamit pulang. Seru Bu Diana. Nyonya Ruby mengangguk kecil. Ya, hati-hati. Terima kasih sudah mengantarkan cucu saya dengan selamat sampai di rumah. Tadi saya khawatir karena dia pulang cukup larut. Jangan khawatir Nyonya. Naya aman bersama-sama. Assalamualaikum. Bu Diana pun pergi dan memasuki mobilnya. Selepas kepergian Bu Diana, Naya pun merangkul lengan neneknya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Nenek jangan terlalu lama berdiri. Nanti kakinya sakit dan ngilu-ngilu. Ujar Naya sok menasehati. Peletak. Auh. Kok disentil si nenek? Kan sakit. Naya mengusap keningnya yang mendapat sentilan maut dari Nyonya Ruby. Bibirnya juga manyun 5 senti. Dasar anak nakal. Setidaknya kalau pulang terlambat kamu hubungi nenek. Ini malah HP gak bisa dihubungi. Sumut Nyonya Ruby kesal. Sebenarnya kekesalannya karena khawatir dengan Naya. Hehihi, maaf nenek. Naya lupa mengaktifkan datanya. Tadi kasihkan nyalon sama belanja bareng sama Tante Diana Jetia sampai lupa waktu. Maaf ya nenek. Naya nyengir kambing. Ia juga memeluk neneknya itu dari samping. Jangan diulangi. Nenek selalu khawatirin kamu. Cuma kamu yang nenek dan kakek punya. Jeti harus jaga diri baik-baik. Dunia ini tidak seperti yang kamu bayangkan, Naya. Menjadi pewaris seorang Guntur Mahesa itu cukup berat. Banyak lawan yang selalu mengincar. Pesan nenek kamu harus selalu hati-hati dimanapun kamu berada. Pesan Nyonya Ruby. Iya nenek. Gak akan Naya ulangi. Pokoknya mulai sekarang Naya akan selalu laporan ke nenek jika lagi di luar. Naya juga akan hati-hati. Kalau perlu Naya akan berlatih ilmu bela diri. Agar kalau ada musuh Naya bisa langsung smackdown. Ucap Naya berkelakar. Nah, ide bagus itu. Besok kakek akan datangkan pelatih ilmu bela diri yang sudah go internasional. Agar cucu kakek tidak hanya pintar, tapi juga kuat kokoh dan tak mudah ditindas. Timbrung Tuan Guntur tiba-tiba. Kakek? Mata Naya membola. Ya, kakekmu benar. Nenek akan merasa lega jika kamu menjadi gadis yang kuat. Belajarlah ilmu bela diri mulai dari sekarang. Itu akan bagus bagimu karena setidaknya bisa melindungi dirimu sendiri. Imbuh Nyonya Ruby setuju dengan yang diucapkan suaminya. Naya menepuk jidatnya, padahal ia tadi hanya bercanda. Malah mau didatangkan pelatihnya langsung. Papa tahu tidak?
Tanya Bu Diana yang baru saja duduk di samping suaminya. Tidak, sahut suaminya cepat. Is, papa ini. Mama kan belum selesai ngomong. Bu Diana mendengus. Pipinya mengembung. Kesal. Pak Hendra pun terkekeh. Ya habis. Mama tanya papa tahu apa tidak. Emang papa tahu hal apa? Jelas papa jawab tidaklah. Seru Pak Hendra. Bu Diana mengerucutkan mulutnya. Makanya dengerin baik-baik kalau mama ngomong. Suat Bu Diana. Ya udah, sekarang papa dengerin. Wajah Bu Diana kembali serius. Jadi gini Pak, ternyata gadis yang nyelamatin mama waktu itu. Yang pernah mama ceritain tempo lalu itu loh. Papa ingat kan? Seru Bu Diana. Ya, ingat. Kenapa, Mang? Kening Pak Hendra mengkerut. Tahu tidak, ternyata gadis itu anak teman lama mama. Ujar Bu Diana. Oh iya? Bagus dong. Lalu kenapa kalau dia anak teman lama mama? Respon Pak Hendra biasa saja. Pasalnya ia tidak tahu siapa-siapa saja teman lama istrinya. Bukan itu yang menjadi fokus utamanya, Pak. Tapi Papa tahu tidak. Ternyata dia itu cucunya Tuan Guntur Mahesa. Imbu Bu Diana lagi, terlihat menggebu-gebu. Cucu Tuan Guntur. Cecilia maksud Mama. Kening Pak Hendra semakin mengekerut. Bukan. Bukan. Pak Hendra dibuat bingung. Yang ia tahu cucunya Tuan Guntur ya si Cecil itu. Bukan Pak, namanya Nea. Dia adalah anak dari Kania Guntur Maheswari. Teman lama Mama sewaktu sekolah SMA. Dan fakta yang mencengangkan adalah, ternyata Cecil itu bukan cucu kandung. Dia hanyalah anak dari pelayan di rumah itu. Yang katanya sudah dianggap seperti cucu sendiri. Kata Bu Diana menjelaskan. Pak Hendra mulai tertarik dengan cerita istrinya itu. Benar kan? Iya, Mama sungguh gak nyangka Pak. Ternyata anak yang nyelamatin Mama itu adalah anaknya Kania. Papa tahu, anaknya sederhana sekali, tidak seperti cucu Sultan pada umumnya. Dan Mama lihat anaknya baik, sopan juga. Mama suka padanya Pak. Hah, suka maksudnya gimana Ma? Pak Hendra nampak bingung dengan istrinya. Suka dalam artian apa? Otak Pak Hendra mulai berpikiran buruk pada istrinya. Ya Mama srek aja gitu sama dia. Anaknya asik banget diajak berteman. Papa tahu. Mama tadi seharian ngemo sama cucunya Tuan Guntur. Dan Mama merasa seperti lagi jalan sama anak perempuan sendiri. Bagaimana kalau kita jodohkan saya anak kita sama cucunya Tuan Guntur? Kata Bu Diana. Ingin sekali menjadikan Nea sebagai menantunya. Terpelas dari latar belakang Nea yang dari orang berada, bisa dikatakan anak sultan, Bu Diana sudah merasa cocok sekali dengan sosok Nea. Mama, jangan mulai. Rian sudah punya pilihannya sendiri. Jangan gitu Kasihan dia, sudah lama sekali memendam cintanya. Baru saja ia menggapai cintanya itu, Mama mau halangin dia bersatu dengan wanita impiannya itu. Mama sama saja menghancurkan hati anak kita. Hati-hati Ma, Rian bisa saja jadi gila. Pak Hendra geleng-geleng kepala. Untuk yang satu itu Pak Hendra tidak setuju. Ia tetap memihak anaknya. Papa, daripada sama janda yang tidak jelas begitu, mending sama Nea lah. Walau Nea janda tapi dia janda berkelas. Bu Diana sewak. Janda? Cucu Tuan Guntur sudah menjadi janda. Pak Hendra bertanya. Iya, suaminya pelit dan selingkuh, mertua dan ipar julid. Karena hal itu dia memilih jadi janda. Lagi pula apa? Kalau kita bisa berbesaman dengan keluarga Mahesa, Papa tidak perlu lagi pusing mencari investor lain untuk rumah sakit. Biarlah kalau Putra dan Maya menarik sahamnya. Nanti kita bisa minta kakek Nea untuk menanam saham di rumah sakit kita. Dengan terjalin kerjasama dengan mereka, Mama yakin rumah sakit kita semakin terkenal dan maju. Entah kenapa sekarang Bu Diana melihat apa-apa serba dari status dan latar belakangnya. Dan untung tidaknya jika berbesan dengan seseorang.
Padahal dulunya Mahendra jugalah bukan siapa-siapa. Tetapi berkat kerja keras dan usaha Mahendra, kini Mahendra bisa sukses sampai namanya dikenal oleh orang kalangan atas. Benar-benar turunan Papa Satya kamu, Ma. Gua jatuh gak jauh dari pohonnya. Celetuk Pak Hendra menyindir, kemudian berdiri dan berlalu meninggalkan istrinya. Disamakan dengan papanya, Budai Ena pun terdiam. Yuk, pinjam ponsel kamu sebentar. Aku mau telepon temanku. Ada hal penting yang harus kami diskusikan. Aris datang memasuki kamar kembarannya, hendak meminjam ponsel. Emang ponsel kamu kenapa? Tanya Ayu. Habis baterai. Nih. Tanpa ragu Ayu meminjamkan ponselnya tersebut. Makanya beli handphone baru dong. Handphone jadul kayak gitu masih kamu pakai. Emen bener punya duit juga. Omel Ayu. Bukan eman, tapi kan sebagian gajiku ku kasih ke ibu. Emangnya kamu dapat gaji buat traktirin cowok gak jelas? Orang pacaran ya Ayu. Aturan cowoknya yang bayarin ini itu, bukan malah kamu. Bolehlah keluar duit sesekali, tapi kalau terus-terusan itu namanya kamu dimanfaatin. Balas Aris. Mata Ayu membola. Kamu tahu dari mana? Mata Ayu mendelik. Taulah, orang pacar kamu itu mantan adiknya Roni. Teman dekatku. Ayu mendengus. Udahlah sana pergi, gak usah ikut campur urusanku. Ayu malah mengusir. Ih, dibilangin juga. Awas nyesel. Aris pun pergi sembari membawa ponsel Ayu. Aris menelpon temannya untuk membicarakan bisnis yang akan mereka rintis bersama. Sebenarnya Aris mempunyai cukup tabungan. Daripada membeli ponsel yang tidak begitu bermanfaat baginya, lebih baik ia gunakan untuk membuka usaha. Jika usahanya berjalan, ponsel pun pastinya kebeli. Setelah hampir 1 jam menelpon, Aris pun selesai. Ia berniat mengembalikan ponsel kenarannya, tetapi ada sebuah notif masuk. Tertera nama Tommy. Ceka, dasar laki-laki mokondo. Yang kayak gini masih aja dipertahankan. Gerutu Aris kesal, tak sengaja membaca pesan pacar Ayu yang meminta kiriman uang. Penasaran Aris membuka-buka ponsel Ayu. Pertama ia membuka aplikasi PetShop. Berlanjut ia membuka foto dan video. Aris terus menggulir ke bawah, dan alangkah terkejutnya Aris saat memutar video antara bapak dan juga mantan kakak iparnya. Deh! Ini! Astaga! Ya jadi bapak yang... Bek! Plak! Aris menatap ngeri melihat bagaimana kakak iparnya menghajar Pak Ari. Dari awal terlihat Pak Ari yang datang mengendap-endap kemudian memeluk Naya dari belakang. Naya yang kaget spontan menampar Pak Ari. Kemudian berlanjut menghajar lelaki tua itu sampai Pak Ari babak belur. Tak hanya itu, terdengar dengan jelas Naya memaki-maki bapaknya itu. Jelas sekali kalau semua itu bapaknya lah yang berulah. Bukan Naya yang menggoda Pak Ari. Oh, jadi Ayu lah biang kompornya. Dia sudah tahu bapaklah yang garangan tetapi malah menuduh Mbak Naya. Astaga, keterlaluan sekali Ayu itu. Bisa-bisanya dia memfitnah Mbak Naya yang menggoda bapak. Mengedit sedemikian rupa agar foto mereka terlihat mesra. Gumam Aris merasa geram pada saudaranya. Ada rasa kecewa juga terhadap kembarannya tersebut. Aris memutuskan untuk membongkar semuanya. Ia tidak bisa membiarkan nama kakak iparnya terus tercemar. Ayu juga harus diberi sedikit pelajaran agar anak itu sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Kebetulan sekali mereka semua tengah ngumpul di ruang keluarga. Ibu bapak Ayu dan adik-adik juga. Entah apa yang mereka bicarakan, mereka terlihat cukup serius. Akan tetapi Aris tidak peduli. Ia terus melanjutkan langkahnya menghampiri mereka semua. Ayu, bisa jelaskan ini? Seru Aris sembari memperlihatkan cuplikan video antara Pak Ari dan Naya tempo lalu. Apa sih? Mata Ayu menyipit. Sesaat kemudian Naya Ayu membola saat tahu itu adalah rekaman video Naya dan bapaknya. Kesiniin ponselnya. Tidak sopan kamu Aris. Pekik Ayu,
mencoba meraih ponselnya tersebut. Tetapi Aris tidak memberikannya. Ia menjauhkan ponsel itu dari kembarannya. Kalian berdua apa-apaan sih? Sudah pada besar juga masih berebut. Kau, tegur Adi sembari mendengus. Kepalanya sudah pusing karena ibunya menyuruh untuk menikah lagi dengan wanita pilihannya. Dan kini semakin dibuat pusing gegara ulah kedua adik kembarnya itu. Bukan berebut, Mas. Tapi aku menemukan sebuah fakta yang disembunyikan di ponsel Ayu, kata Aris. Fakta? Fakta apa, En? Tanya Adi. Tidak ada apapun yang kusembunyikan. Di sini ponselku. Jangan lancang kamu ya. Ayu mendelik, menengadahkan tangannya meminta ponselnya dikembalikan. Tetapi Aris abai, malah memberikan ponsel itu kepada kakaknya. Ini, Mas, lihat aja sendiri. Aris memutarkan video itu dan ia berikan pada Adi. Adi menerima dan mulai menontonnya. Ayu kelabakan. Ia hendak menyambar ponsel itu dari tangan kakak sulungnya. Akan tetapi Aris dengan sigap menghalangi. Bruk! Diam kamu, Ayu. Aku benar-benar gak nyangka ya. Punya kembaran sejahat kamu. Apa untungnya bagimu, ha? Memfitnah Mbak Naya. Aris yang geram sampai menunjuk-nunjuk wajah Ayu. Ia juga memelototi kembarannya tersebut. Apa ini? Gumam Adi dengan suara tercekat. Wajahnya pias. Matanya melotot dan tubuhnya mematung ketika melihat rekaman video itu. Pak Aris sendiri dia mematung. Tubuhnya mendadak gemetaran. Terdengar suara Naya yang sedang memaki-maki dirinya. Ya, itulah video aslinya. Dan selama ini Ayu tahu, tetapi ia malah mengedit foto itu dan memfitnah Mbak Naya yang telah menggoda Bapak. Mas bisa lihat sendiri bukan? Kalau bukan Mbak Naya yang menggoda Bapak, melainkan itu adalah Bapak yang sudah kurang ajar terhadap Mbak Naya. Ungkap Aris sembari melirik sinis pada bapaknya. Sungguh Aris merasa kecewa dan juga malu terhadap bapak yang selama ini ia hormati itu. Apa sih? Apalagi dengan Naya-Naya itu? Bu Indah yang masih merasa bingung dan menolak percaya, langsung menyambar ponsel itu. Ia memutar kembali rekaman tersebut dan alangkah terkejutnya Bu Indah saat melihat bagaimana suaminya yang merengkuh Naya dari belakang, mencoba untuk memaksa gadis itu. Akan tetapi si tua itu kalah tenaga dengan Naya yang melawan dan memberontak. Suaminya berakhir babak belur dibuat Naya. Tak hanya itu, Naya memaki-maki dan juga menendang-nendang Pak Ari. Mata Bu Indah melotot sempurna, mulutnya menganga lebar. Dadanya mulai sesak. Ia kesulitan bernafas. Katakanlah Bu Indah sangat syok melihat video tersebut. Dengan adanya video itu terbuktilah kalau Pak Ari lah yang menjadi buayanya. Dan apakah itu membuktikan kalau apa yang Sinta ucapkan juga benar? Kalau suaminya yang memulai hubungan gelap itu. Bapak, ya Jeti kamu yang... Pekik Bu Indah tertahan. Sebelah tangannya memegang kepalanya. Mendadak Bu Indah merasa pusing. Kepalanya terasa sakit. Tiba-tiba badan Bu Indah terhuyung. Bu Indah pun jatuh pingsan. Ibu! Sin, kamu gak berniat mencari kerja? Sudah beberapa hari kamu diam menganggur begini. Anakmu butuh susu Sinta. Ibu gak punya uang lagi untuk membeli susu anakmu. Bu Narti menghampiri anaknya yang sedang duduk selonjoran di depan TV. Terlihat damai sekali hidup Sinta itu. Uang hasil menjual kebun habis, Bu. Kok cepat sekali habisnya? Sinta malah melotot sinis. Jual kebun yang tak seberapa itu cuma dapat duit 15 juta Sinta. 10 jutanya buat bayar denda kamu. Dan sekarang tinggal 1 juta saja. Jelas Bu Narti. Ya. Untuk bisa membayar denda anaknya Bu Narti, terpaksa menjual sebagian kebun bagian belakang rumahnya. Ya sudahlah. Bu, rencananya Sinta mau buka usaha. Tapi usaha apa ya, Bu? Apa rumah makan saja? Ibu kan jago masak tuh. Seloroh Sinta. Rumah makan? Dapat dari mana buat buka rumah makan Sinta? Bu Narti kaget mendengar anaknya mau buka usaha. Tenang, Sinta punya banyak tabungan kok. Dan Sinta maunya buka usaha, Bu.
Tidak mau kerja ikut orang lagi. Gak enak tahu Bu kerja ikut orang. Kena omel mulu. Punya pengalaman kerja di toko dan di pabrik. Sinta merasa kerja ikut orang itu tidak menyenangkan. Pikirnya buka usaha sendiri lebih baik. Kamu punya tabungan enduk? Lalu kenapa kemarin bayar denda tidak pakai itu saja? Kan ibu gak harus jual kebun belakang. Seru Bu Narti, sedikit kesal pada anaknya. Sinta menggaruk rambutnya yang mendadak gatal. Pada saat itu dia kan memang tidak punya uang sama sekali, dan uang di tabungan sebenarnya milik ibu mertua yang berhasil ia curi. Tidak mungkin juga kan kalau Sinta bilang kalau uang tabungannya itu hasil mencuri. Itu, masalahnya kan, ATM Sinta keblokir Bu, dan uang Sinta ada di buku tabungan. Harus Sinta sendiri yang mengambil di bank. Sedangkan saat itu Sinta kan ditahan. Ya udahlah Bu. Lupakan kebun belakang. Toh masih ada sisa beberapa meter kan? Ini Sinta berencana mau buka usaha Bu. Buat masa depan kita juga. Ibu gak perlu susah payah jual gorengan lagi. Kita buka usaha rumah makan apa gitu. Toko kelontong mungkin. Ujar Sinta berasalan. Bu Narti diam. Dalam hati mulai tertarik untuk membuka usaha. Buka toko kelontong saja lah Sin. Jualin yang sekiranya tidak bakal busuk. Kalau makanan kan harus habis. Gak habis yang malah basi. Jadinya kita rugi. Seru Bu Narti setelah beberapa saat terdiam. Rupanya diamnya Bu Narti tengah menimbang-nimbang baiknya buka usaha apa. Dan ia pilihannya adalah membuka toko kelontong. Boleh Bu. Okelah kita buka toko kelontong saja. Kita buka yang besar. Harus lengkap jadi orang yang mau beli pun puas karena serba ada. Mereka sudah memutuskan untuk membuka usaha toko kelontong. Emang tabunganmu ada berapa Sinta? Buka toko kelontong itu butuh modal yang banyak. Penasaran Bu Narti menanyakan jumlah tabungan sang anak. Ada segini Bu. Sinta memperlihat kelima jarinya. Dan satu tangannya membentuk huruf O. Mata Bu Narti membola. 50. Sinta mengangguk. 50 apa Sin? Tanya Bu Narti masih kurang percaya. 50 juta Ibu. Sinta punya tabungan 50 juta. Kata Sinta. Bu Narti pun syok. 50 juta? Banyak banget. Kamu dapat uang segitu banyaknya dari mana? Bu Narti menganga tak percaya. Ya hasil kerjalah Bu. Dulu kan sebagian gaji Sinta. Sinta tabung. Sahut Sinta berdusta. Masa sih bisa kekumpul sebanyak itu? Bu Narti masih kurang percaya. Ya bisalah Bu. Aku kan dulu selalu ngirit. Dusta Sinta lagi. Udah pokoknya Ibu tenang aja. Besok Sinta akan ambilkan uangnya di bank. Sinta akan membuatkan Ibu toko kelontong yang besar. Jadi kita tidak perlu susah payah mencari pekerjaan. Dengan begitu Sinta juga bisa sambil mengasuh Bima. Imbu Sinta lagi. Setelahnya Sinta berlalu dan masuk ke dalam kamarnya lagi. Ia menghindar dari berbagai kecurigaan sang ibu. Esoknya. Bu, nitip Bima ya. Sinta mau ke ban. Setelah dirinya siap, Bima juga sudah ia mandikan. Sinta pun menyerahkan anaknya itu ke Bu Narti. Sinta akan pergi ke ban mencairkan uangnya. Jadi kamu Sin? Tanya Bu Narti. Ya jadilah Bu. Bukankah semalam kita sudah sepakat untuk buka toko kelontong? Kok Ibu masih ragu ya Sin? Kayak ada yang gimana gitu? Ucap Bu Narti yang entah mengapa perasaannya kurang enak. Udah, gak usah ragu. Sinta yakin dengan membuka toko kelontong kita akan punya penghasilan tanpa harus bersusah payah memeras keringat. Kalau begitu Sinta pamit Bu, titip Bima ya. Sinta pun pergi. 1 jam lebih Sinta mengantri di ban. Kini akhirnya Sinta sudah bisa mencairkan uang 50 jutanya itu. Sinta tersenyum sumringah melihat tumpukan uang sudah berada di genggaman. Dengan langkah yang santai Sinta mulai melenggang keluar. Sinta memegang tasnya erat-erat. Ia langsung menuju ke sepeda motor milik ibunya. Setelah membayar parkir Sinta pun melakukan motor itu menuju arah pulang.
Tanpa Sinta sadari ada dua orang yang terus memperhatikannya dari jauh. Melihat Sinta yang berlalu pergi mereka juga mulai mengikuti. Sampailah Sinta di jalanan yang cukup sepi. Dua orang tadi langsung beraksi. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, mereka langsung mencegat motor Sinta. Hei, apa-apaan kalian? Sinta yang kaget dan hampir oleng itu pun membentak kedua lelaki itu. Slek. Saat. Dengan gerakan sangat cepat, salah satu lelaki yang membonceng di belakang meraih tas selempang Sinta kemudian dengan menggunakan silat memutus tali tas tersebut. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, dia langsung mendorong motor Sinta dengan kakinya. Alhasil Sinta jatuh. Lalu si pengemudi langsung menarik gas motornya. Mereka kabur. Hah, B4NYST, kembalikan tasku. Tolong, mereka membegal aku. Tasku dicuri. Copet. Pekik Sinta histeris. Ia bersusah payah untuk bangun dan hendak mengejar mereka. Tetapi mereka sudah sangat jauh. Sinta kecolongan. Ia pun ambruk, menangis terseduh-seduh di tengah jalan. Huhuhu. Rampok. Mereka merampok uangku. Huhuhuku.